الله تعالى وللشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حضر جميع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ثم إلى حضر جميع الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى حضر مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. فصل في الاعتناء بالطلاب وترتيب تقديمهم. Itu ya, baca ya Bang Fadil. Terima kasih sudah bergabung Istana Al-Quran 6 Parung Qomaruz Zaman. Semoga tetap istiqomah bersama Al-Qurannya. Terima kasih juga telah bergabung santriwati Istana Al-Quran 8 Raudhul Mardiyah yang ada di Bekasi Budi Bakti. Jadi ini juga diikuti pengajian secara online di media TikTok di Istana Al-Quran 6 Parung dan Istana Al-Quran 8 Budi Bakti. Semoga membawa manfaat dan tetap mempunyai semangat untuk menjadi orang-orang istiqomah bersama Al-Quran insyaallah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil i'tina'i bit-tullabi wa tartibi taqdimihim wa yuqaddimu fi ta'limihim idza izdahamul awwala fal awwala fa in radiyal awwalu bi taqdimi ghayrihi qaddamahu wa yanbaghi an yudhhira lahumul bishra wa talaqatal wajhi wa yatafaqqada ahwalahum wa yas'ala amman ghaba minhum. Faslun fi niyyati talibil ilmi. Qala al-ulama'u wa la yamtani'u min ta'limi ahadin likawnihi ghayra sahihin niyyati. Faqad qala Sufyan wa ghayruhu talabuhum lil ilmi niyyatun wa qalu talabna al ilma li ghayrillahi ta'ala fa aba an yakuna illa lillahi ma'nahu kana aqibatuhu ansara lillahi ta'ala. Faslun fi adabil muallimi wa yasunu yadayhi fi halil iqra'i 'anil 'abathi
وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة ويقعد على طهارة مستقبل القبلة ويجلس بوقار وتكون ثيابه بيضا نظيفة وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس سواء كان الموضع مسجدا أو غيره فإن كان مسجدا كان آكدا فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع. وروى أبو بكر بن أبي داود وروى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه. فصل في إعزاز العلم ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى بحفظه ألا يذل العلم فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف رضي الله عنهم وحكايتهم في هذا كثيرة مشهورة. Nah, lanjut satu lagi. Faslun fi tausi'i majlisil ilmi. Faslun fi tausi'i majlisil ilmi wa yanbaghi an yakuna majlisuhu wasi'an liyatamakkana julusa'uhu fihi. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس أوسعها رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الأدب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Oh, itu karena baca lancar ya. Sampai situ dulu. Memang kebiasaan, semua ilmu itu karena kebiasaan. Jadi lisan kita connecting ke pikiran kita yang ditransfer dari mata itu cepat jadi. Memang perlu kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Bermula ini itu fasal. Fil i'tina'i bitullabi wa tartibi taqdimihim. Pada memperhatikan dengan murid-murid. Jadi ini masih akhlak atau adab seorang guru. Dia harus memperhatikan, mempunyai perhatian kepada murid-muridnya. Wa tartibi taqdimihim, dan urutan mendahulukan mereka, mendahulukan murid-murid. Wa yuqaddimu, dan mendahulukan siapa? Maka failnya adalah guru di sini. Huwa yakni kepada guru. Wa yuqaddimu, dan mendahulukan siapa seorang guru fi ta'limihim, pada mengajar mereka. Idza dahamu, apabila mereka berdesakan banyak, maksudnya al-awwala fal awwala, akan yang pertama kemudian yang pertama, artinya sesuai dengan urutannya. Kan kalau setoran tuh banyak yang pada setoran hafal Quran, nah maka yang antri duluan itu yang harus setoran duluan. Kalau jadi guru begitu, kecuali fa in radiyal awwalu. Nah ini dia ada fa in radiya, maka jikalau ridho, jikalau senang, rela, bisa. Maka jikalau rela siapa al-awwalu, orang yang pertama, bitaqdimi ghairihi, dengan mendahulukan selain al-awwalu, selain orang yang pertama, qaddamahu, maka guru harus dia mendahulukannya. Jadi misalnya
Bang Fahri, Bang Nursi, Bang Musa, Bang Arif gitu. Bang Fahri di depan, kan harusnya Bang Fahri duluan. Tapi Bang Fahri redo nih, udah Bang Fadil duluan maju. Itu nggak apa-apa. Atau karena emang belum jadi, dikasih duluan. Biasanya kalau rela di situ karena belum jadi, belum jadi. Alhamdulillah jadi belakangan. Apalagi giliran setoran terakhir udah mau maghrib, nggak jadi setoran dah itu. Fa in radiyal awwalu bi taqdimi ghairihi qaddamahu wa yanbaghi, dan seyogianya apa, ayyudhira, bahwa menampakkan siapa guru lahum kepada mereka, yakni murid-murid, al-bishra, jadi kegembiraan, wa talaqatal wajhi, dan berserinya wajah. Jadi kalau di depan murid, kalau lagi ngajar, biar di rumah lagi ada urusan sama keluarga, sama anak, begitu keluar di depan murid dia kudu berseri-seri. Dia tetap harus kelihatan gembira. Nanti kalau dia menampakkan wajah susah, muridnya ntar jadi menduga-duga. Yang kedua juga jadi malas kalau jadi guru. Wah, ternyata guru gue susah juga tuh, cemberut mulu gitu. Jadi harus menyembunyikan kesedihan kalau lagi depan murid, menyembunyikan kesedihan urusan kita, apa yang keluarga atau urusan apapun gitu. Kalau lagi ngajar kudu gembira dan wajahnya berseri-seri. Wa yatafaqqada ahwalahum, wa yatafaqqada, dan mencari siapa guru, ahwalahum, akan keadaan murid mereka, keadaan murid mereka, muridnya. Artinya mencari itu mencari tahu bagaimana keadaan muridnya. Jadi kasih sayang sebagai guru, bagaimana sehat. Nah itu harus kita cari. Artinya kita harus cari tahu. Wah, Bang Fahri nggak kelihatan. Wah, Bang Maulana nggak di kamar. Nggak ada nih, pasti di kamar lagi jungsep gitu kan. Dia keluar dari kamar tuh cuman satu hari itu paling 2-3 jam lah ya. Selebihnya masuk di kamar. Nggak tahu tuh, kamar udah panas ya. Wah, si Hekal mana Hekal? Di kamar juga ya. Keluar biar sehat. Wa yas'ala, dan bertanya siapa guru, amman ghaba minhum, dari siapa ghaba, yang tidak, yang gaib, yang enggak ada, minhum, di antara mereka. Jadi kalau misalnya pada saat ngaji misalnya 10 orang gitu yang ngaji, kemudian ada 1 orang yang enggak kelihatan, kalau jadi guru kudu nanya, di mana ini yang 1 orang? Apakah baik-baik saja? Apakah dalam keadaan sakit? Apakah ada urusan? Imam Junaid punya guru. Imam Junaid punya murid. Satu waktu muridnya nggak nongol-nongol, nggak kelihatan. Begitu dicari tahu sama Imam Junaid, ternyata ini muridnya malu. Kenapa? Karena punya hutang kepada seseorang yang ngaji juga. Jadi dia akhirnya nggak datang. Dicari tahu begitu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Imam Junaid? Wah, ini luar biasa. Dia datang kepada seorang yang menghutanginya, kemudian ditanya berapa hutang itu muridnya. Sekian ribu dinar gitu. Dibayarin sama gurunya. Jangan bilang-bilang ya kalau saya yang bayarin. Kepada orang itu. Kemudian nanti tolong sampaikan bahwa hutangnya udah lunas. Yang bayarin orangnya nggak tahu, supaya muridnya bisa ngaji lagi. Tuh sampai kayak begitu tuh jadi guru. Nih kalau AB model kayak begitu, nanyain ke warteg utang berapa. Kalau punya utang bayarin utang di warteg. Ini maksudnya orang yang udah punya sampai kayak begitu, emang orang kaya, Imam Junaid miliarder deh. Ya, tapi sayang sama muridnya kayak begitu. Ditanyain, disengaja ngilang mulu, udah dibayarin, ngaji 2 hari ngilang lagi, punya utang lagi, bayarin lagi itu. Itu mah akal itu. Ya akal-akalin doang.
wa yas'ala amman ghaba minhum. Faslun ay hadza faslun, bermula ini fasal fi niyati talibil ilmi. Itu udah bisa baca tadi Bang Fadil, enggak ada harokatnya ya. Makanya mudah-mudahan nih Abel lagi ngatur waktu nanti ya. Santri-santri yang udah hatam gitu akan kita banyak ngaji kitab khusus di waktu subuh biar ada tambahan terus ya, kayak Bang Arif, Bang Fanan, Bang Nursi ya, yang khusus. Kalau yang udah biar waktunya bisa manfaat, lama-lama terbiasa Bang. Udah nggak grogi lagi ngeliat kitab, ya kan? Nggak ada harokatnya, cuek aja, baca aja. Salah ada yang benar ini. Salah sendiri juga dia nggak ada harokatnya, salah sendiri. Pada niat penuntut ilmu, pencari ilmu, fi niyati talibil ilmi, pada menyatakan atau menjelaskan niat dalam mencari ilmu. Qala ulama'u, berkata para ulama, wala yamtani'u, dan tidaklah mencegah siapa seorang guru min ta'limi ahadin, dari mengajarkan seseorang, yakni seorang murid. Alhamdulillah Bang Munif hadir, alhamdulillah. Pegang kitabnya ya Bang. Emang ini kami pengen alumni-alumni senior gitu ada waktu tetap ikut ngaji dimanapun berada. Ini sebagai ikhtiar. Waktunya kan sekarang nyesuaiin media sosial. Likaunihi, karena keadaan ahad, yakni keadaan murid, ghairu sahihin niyati, tidak bagus niatnya. Jadi tidaklah mencegah seorang guru dari mengajarkan seorang murid karena keadaan murid itu niatnya kagak baik dalam belajar. Jangan, biarin, tetap diajarin. Niatnya pengen dunia atau apa, biarin aja dia mau ngaji. Nanti juga, nanti dijelaskan. Faqad qala Sufyanu wa ghairuhu, maka sungguh telah berkata Sufyan dan lainnya, talabuhum lil ilmi niyatun, bermula menuntutnya ilmu mereka lil ilmi kepada ilmu, mencarinya mereka lil ilmi kepada ilmu, itu niyatun, itu khobarnya di atas nun kho. Jadi susunan bahasa Arab itu kalau nggak mubtada khobar, jumlah ismiyah ya jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Nah nanti kita Abil lagi nyiapin kitabnya, nanti ini kitab Mutammimah, langsung nahu pertengahan. Karena kan sudah ngaji dasarnya sama Bu Ana. Nanti ngaji nahu pertengahan kitab Mutammimah. Insyaallah. Yang penting ada ikhtiar, ilmu hak prerogatif Allah yang memberikan. Ya, jadi ikhtiar kita belajar, dan pasti Allah tidak mengecewakan hambanya yang mau belajar. Jadi belajar aja terus, nanti Allah yang kasih keberkahan. Wa qalu, dan berkata siapa para ulama, talabnal ilma li ghairillahi ta'ala, kami mencari ilmu untuk selain Allah Ta'ala. Fa'aba ayyakuna, maka mencegah ayyakuna, bahwa ada itu ilmu, menuntut ilmu, illa lillah, kecuali untuk Allah. Maknahu, artinya kana akibatuhu, adalah akibatnya, setelahnya. Jadi setelah dia belajar itu, ansara lillahi ta'ala, bahwa menjadi itu dia niatnya untuk mencari ilmu lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Imam Ghazali awalnya begitu, kan keluarga susah. Imam Ghazali, dia ditinggal mati oleh ayahnya, ditinggalin warisan sedikit, kemudian dititipin kepada pamannya atau kerabat dari ayahnya. Nah untuk membiayai itu uangnya habis. Akhirnya dia dimasukin ke sebuah pesantren. Dia belajar. Awalnya begitu, niatnya bukan karena Allah, niatnya supaya bisa makan di pesantren. Karena dapat gratis. Kalau misalnya yatim gitu dapat gratis. Niatnya itu awalnya. Tapi kelamaan kemudian akhirnya dengan sendirinya berubah, niatnya karena Allah. Ya, jadi awalnya begitu. Ya biarin aja. Dia niatnya apa kek, yang penting dia mau ngaji, ajarin. Nanti beriring proses pengajaran itu akan berubah dia punya niat. Oh ternyata
Akhirnya dia diajarkan kalau ikhlas dalam mencari ilmu, maka Allah tidak akan pernah sia-siakan. Orang yang mencari ilmu, dia sedang menuju ke arah surga. Kalau surga aja dia didapetin buat orang yang belajar, apalagi cuma dunia gitu ya. Nah itu yang kemudian diingetin terus. Akhirnya lupa dengan urusan dunia, selain dia mencari ilmu karena mengharapkan keridhaan Allah. Kan kalau dengan punya ilmu nanti akan kenal dengan Allah. Kalau kenal dengan Allah, kan ilmu itu ada 3, tauhid, syariat, kemudian akhlak, adab. Tauhid, syariat yakni fikih dan segala macamnya, kemudian akhlak tasawuf. Nah begitu dia diajarkan terus tentang tauhid, iya. Orang yang kagak ngaji aja dapat senang, masa yang ngaji ngafal Quran gak dapat senang. Gitu akhirnya lama-lama sadar, oh ya tambah yakin. Nah itu dia pentingnya niat ya dalam mencari ilmu. Jangan pernah kita jadi orang yang ketakutan. Emangnya Allah kagak lihat. Kita berbuat taat Allah lihat, kita berbuat dosa Allah lihat. Setiap yang berbuat taat akan mendapatkan pahala, setiap yang berbuat durhaka akan mendapatkan murka. Jangan pernah kita merasa bahwa Allah nggak lihat dari kita. Lihat, kita lagi nangis, kita lagi di pojokan, kita lagi puyeng dengan Al-Quran, kita lagi nggak stabil mikirin kiriman belum nyampe. Allah tahu dan nggak bakal disia-siakan, pasti ditolongin. Allah Maha Penolong. Kalau manusia tuh ada batasnya nolongnya, tapi kalau Allah enggak, Allah tolong terus. Satu-satunya yang menjadi kita kuat adalah ketika kita mengenal Allah. Orang tua boleh nggak ada, bapak boleh meninggal, ibu boleh meninggal, tapi Allah kita kekal. Nah makanya orang tua kalian memasukkan kalian ke pesantren, ingin menjadikan kalian supaya menjadi orang-orang optimis, belajar agama, biar kenal siapa Allah yang kau sembah. Nanti kita ngaji juga tuh, nanti kitab tipis dulu Bang Fauzi, kitab sifat 20 ya, kitab sifat 20 Habib Utsman Mufti Betawi, biar tauhid kita kuat. Nanti kalau udah itu hatam baru kita ngaji kitab Tijan. Tujuannya apa? Supaya engkau menjadi orang yang tidak pernah khawatir dalam kehidupan di dunia ini. Orang dijamin sama Allah. Anaknya presiden emang ketakutan hidup di dunia? Kagak, orang bapaknya presiden. Anaknya menteri nggak pernah ketakutan, orang bapaknya menteri. Kadang-kadang yang bapaknya lurah aja juga petantang petenteng, bapaknya lurah. Bagaimana kalau engkau menjadi orang yang selalu yakin saya adalah Abdullah, hambanya Allah. Usah udah kuat, biarin orang kagak openin. Yang penting Allah sayang sama kita. Tapi kalau Allah sayang sama kita, semua makhluk dibikin sayang. Jangan kata penghuni bumi, penghuni langit juga Allah bikin sayang kepada orang yang Allah sayang kepadanya. Dan cara untuk mendapatkan kasih sayang Allah diantaranya adalah ketika engkau bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran disayang. Manusia ada batasnya Bang. Manusia ada batasnya. Manusia punya keterbatasan dalam kemampuannya. Tapi Allah yang dia sembah kan maha segala, maha kuasa. Jangan bergantung sama makhluk, bergantung sama Sang Khalik. Makhluk ada lemahnya, tapi kalau Allah gagah selamanya, kuat selamanya. Bang Nuzi, kuat. Calon pemimpin tegar. Jangan kita sampai nangis urusan dunia. Air mata kita kelewat mahal. Kalau emang pengen nangis, nangis karena kita meminta keridhaan Allah. Jangan mejek, jangan punya mental kecil. Kalian juga yang perempuan, jangan pernah ketakutan. Dalam berumah tangga nanti punya suami, gajinya kecil, pas-pasan, jangan ketakutan. Jangan bergantung kepada suami, bergantung kepada Allah. Suami boleh punya keterbatasan, tapi Allah Maha Kaya. Kalau perlu kuatin nanti suaminya. Jangan sedih Bang,
abang memang punya keterbatasan, tapi kan Allah kita maha kaya. Nah, keren begitu kan ya, Bang Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini tuh fasal fi adabil muallimi, pada adab seorang guru muallim. Wa yasunu, dan menjaga yadai, siapa seorang guru, yadaihi, akan kedua tangannya, fi halil iqra'i anil abasi, pada keadaan al-iqra'i, membacakan, artinya mengajarkan muridnya, anil abasi, dari bermain. Jadi kalau jadi guru fokus ngajarin, jangan kemudian dia bermain-main, berarti setengah hati, nganggap remeh itu proses belajar mengajarnya. Wa ainaihi, dan dia juga menjaga, memelihara kedua matanya, antafriqi nadharihima, atas berpencarnya, berpisahnya pandangan kedua matanya, min ghairi hajatin, dari selain hajat, ada kebutuhan. Jadi kalau lagi ngajar fokus, kecuali dia punya hajat, matanya ada sesuatu yang membahayakan, kemudian matanya menoleh. Tapi kalau lagi ngajar fokus. Wa yaqudu ala taharatin mustaqbilal qiblati. Ini dia nih. Dan duduk siapa guru ala taharatin, atas bersuci, dia dalam keadaan bersuci wudu, mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat. Jadi ini ada dua model muridnya, yang harusnya kalau dalam kitab ini gurunya ngadap kiblat, muridnya ngebelakangin kiblat. Tapi ada juga muridnya yang menghadap kiblat, gurunya membelakangi kiblat. Yang penting salah satunya ada yang menghadap kiblat. Yang gak bener ngadep kiri kanan, murid kagak ngadep kiblat, guru gak ngadep kiblat. Jadi harus salah satunya kalau ngajar tuh. Nah makanya ini yang diajarkan sunnahnya ya. Sunnahnya kalau ngajar bukan berarti kemudian jadi dosa, enggak dosa. Cuma kalau ngadep kiblat ada keutamaan. Makanya Habib Hud, kenal ya Habib Hud bin Bakir al-Atas tuh, kalau ngaji dari ayahnya gantian muter. Ntar gurunya ngadep kiblat, muridnya berarti kan membelakangi kiblat. Nanti separuh pengajian gurunya menghadap membelakangi kiblat, murid-muridnya menghadap kiblat. Jadi semuanya ngerasain hadap kiblat. Itu yang Abi dapat riwayat dari ayah beliau Habib Bakir begitu melakukan, sehingga diteruskan dengan Habib Hud bin Bakir al-Atas. Memang sesuatu kalau menghadap kiblat dia lebih utama. Kalau dalam kebaikan ya menghadap kiblat. Wa yajlisu biwaqarin, dan duduk siapa guru biwaqarin, dengan wibawa. Jangan cengenges culun, jadi culun. Wa takunu thiyabuhu bidhan nadhifatan, dan ada apa thiyabuhu, bajunya guru, bidhan, warnanya putih, nadhifatan, bersih. Jadi kalau ngajar usahain pakai baju putih. Kalau pengen dapat, kalau jadi murid nggak ada masalah. Ini kan tentang guru. Walaupun kalau pakai baju putih lebih bagus. Baju orange kan the Jack gitu kan. The Jack kalau nggak, the Jack mania. Watakunu, dan ada apa siyabuhu, pakaiannya guru, bidhan nadhifatan, putih yang bersih. Jadi, juga bersih. Bidhan putih, nadhifatan juga bersih. Wa idza wasala, dan apabila telah sampai siapa guru, ila maudhi'i julusihi, kepada tempat duduknya guru, shalla rakaataini qoblal julusi. Itu apik banget ya. Hendaklah salat siapa guru rakaataini, 2 rakaat qoblal julusi, sebelum duduk. Sebelum duduk salat dulu harusnya tadi ya, harusnya salat dulu. Sawa'un kanal maudhi'u masjidan aw ghairahu, sama saja adalah apa itu tempat al maudhi'u,
itu masjidan masjid aw ghairuhu, atau selain masjid atau bukan masjid. Alhamdulillah Raudhatul Nikmah juga telah hadir. Salam hormat, salam sayang buat santriwan santriwati Raudhatul Nikmah yang ada di Bekasi Setu ya. Ahlan wa sahlan. Jadi kalau jadi guru, sholat dulu 2 rakaat qabla julus. Fa in kana masjidan kana akada. Maka jika adalah tempat itu maudi itu masjid dan masjid, tempat ngajarnya itu masjid, karena akada adalah itu lebih utama, ya lebih ditekankan. Jadi sholat itu lebih ditekankan. Fa innahu, artinya dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Fa innahu, karena sesungguhnya yukrahu, dibenci, makruh. Apa yang dibenci? Al-julusu, duduk, fihi, di dalam masjid kembalinya. Kalau ngajar di masjid, itu dianjurkan banget buat guru sholat 2 rakaat dulu sebelum duduk. Qabla an yusalliya, sebelum dia sholat. Ya ini maksudnya makruh hukumnya duduk di masjid sebelum dia sholat. Wa yajlisu, dan duduk siapa guru, mutarabbi'an, bersila, ya dalam keadaan bersila. Insya'a, jika berkehendak siapa guru. Au ghaira mutarabbi'in, atau selain bersila. Warawa, dan telah meriwayatkan siapa Abu Bakar, fa'ilnya itu ya. Warawa, dan telah meriwayatkan siapa Abu Bakar ibnu Abi Daud As-Sijistani atau As-Sajistani, bisnadi, dengan sanadnya, anna Abdullah ibn Mas'udin, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat Nabi yang suaranya merdu, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Karena itu ada siapa Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, dia yang memenggal kepalanya Abu Jahal, Ibnu Mas'ud. Yukri'u, itu yukri'u, membacakan, jadi mengajarkan, membacakan Al-Quran, an-nasa, kepada manusia, fil masjid, di masjid, jasian, hal keadaannya dia berlutut, ala rukbataihi, atas 2 lututnya. Jadi duduk kayak tahiyat awal, duduk kayak tahiyat awal. Duduk apa namanya, iftirash ya. Duduk kayak di tahiyat awal. Jadi mau bersila boleh, mau duduk begitu boleh, guru gitu. Faslun, nah ini penting nih, ini masalah harga diri yang ini nih. Faslun, bermula ini itu fasal, fi i'zazil ilmi, pada menjaga kemuliaan ilmu. Wa min adabihi, tadi itu kalau baju putih jadi abek ingat tuh. Bahaya fit Masud itu paling suka warna putih. Abe belum pernah melihat beliau memakai baju warna lain, belum pernah melihat. Putih, paling lihat di foto. Tapi kalau ketemu, selalu ketemu beliau pakai baju putih. Bahkan berlapis-lapis tuh, berlapis-lapis putih, kemudian jubah lagi, sarung putih, kemudian pakai imamah. Imamahnya juga selalu warnanya putih. Nah ini baru ketemu. Oh ternyata kalau guru Al-Quran begitu, demennya warna putih. Demen warna putih karena warna yang disukai oleh Allah. Ya warna putih. Jiabuhu biyudun nadhifatan. Jadi kalau ngajar usahakan pakai baju putih. Kalau mau mufid dari atas ke bawah putih semua. Putih semua. Apalagi hari Jumat, sholat Jumat usahain pakai putih. Itu sunnah. Ya. Jangan pakai baju warna hitam dulu, ya Bang Wezi. Kalau sholat Jumat pakai warna putih. Apa susahnya demi melaksanakan sesuatu yang disenangi oleh Nabi? Kan warna putih itu dianjurkan oleh Nabi, nyenangi Nabi.
Jadi kalau ada orang yang dia punya baju putih kemudian tidak memakai pada saat sholat Jumat, perlu dipertanyakan cintanya kepada baginda Rasulullah. Nabi yang suruh, dia kagak mau kerjain, berarti kan kagak tapi sayang, nggak tapi cinta sama Rasulullah. Nauzubillah, ya pakai baju putih. Kalau punya, kalau nggak punya baru emang nggak punya. Fi i'zazil ilmi, pada kemuliaan ilmu. Wa min adabihi al-muta'akkidati, dan itu sebagian dari adabnya guru yang yang ditekankan, atau al-muta'akkadati. Wa ma yu'tana bihifzi, dan sesuatu yang diperhatikan bihifzi, untuk menjaganya siapa guru. Alla yuzillal ilma, bahwa tidak menghinakan siapa seorang guru al ilma, akan ilmu. Jangan diremehin ilmu yang kita punya, termasuk ketika diperjualbelikan secara tidak sadar. Kalau ngundang buat baca Al-Quran, berapa bayarnya? Udah, kalau ilmuwan kayak begitu tuh jangan ucap sama sekali, enggak. Pokoknya kita baca aja, disuruh baca aja udah alhamdulillah. Perkara kemudian nanti dibayar atau enggak, itu urusan nomor sekian. Tapi ketika kita baca aja, dan gak mungkin orang, termasuk nanti jadi penceramah, gak mungkin orang gak bayar. Tapi pada waktunya nanti gak dibayar, juga gak ada masalah, hati kita udah siap. Abe pernah ngerasain tuh, ceramah ke Cirebon, ditelepon, Kiai, nanti hotelnya mau di hotel apa? Oh enggak, saya cari sendiri. Enggak Kiai, ini panitia nyiapin. Enggak, insya Allah saya nyari sendiri dari dekat situ. Saya lock aja tempatnya. Kiai maaf ya, kita ini perlu nanya juga, bisyarohnya berapa? Ini kisah nyata nih bang, kisah nyata. Wah, saya nggak mau diajak ngomong bab gituan. Saya babe bilang gitu. Yaudah dah, nanti panitia pokoknya nyiapin. Ya itu terserah deh, terserah. Begitu sampai di Cirebon, bang, ini dalam proses udah ceramah, kita nyewa hotel gitu kan. Diuji bagaimana keteguhan hati kita, diuji. Ceramah, kemudian begitu selesai, ini panitia nggak ada basa-basinya, kita pulang aja. Tapi begitu sampai hotel, karena manusiawi ngerinya dititipin sama yang lain, nanya lah be rombongan, ada yang dititipin amplop apa enggak? Jadi nanya juga. Enggak, coba cari itu, jangan jadi ini. Enggak. Oh ternyata enggak. Tapi karena hati kita udah siap. Dan itu sampai sekarang orangnya enggak telepon, enggak. Itu biasa dalam dakwah. Terus akhirnya ceramah lagi, jalan sampai ke Jogja sekalian. Tapi kan Allah punya penghargaan pada setiap kebaikan yang dilakukan. Dan ini terjadi, jangan ngedumel. Karena ada yang abe dapat cerita nih, penceramah gitu, wah payah ngundang dia. Begitu dia amplopin kecil, kemudian dia telepon kurang tuh, itu bisa begitu. Naudzubillah. Nah ini harus dijaga kemuliaan ilmu. Mau dapat berapa aja itu rezeki dari Allah. Abe pernah sama Bang Hilmi itu, Abe ajak ke Bali ceramah cuma sunatan doang, ceramah sunatan di hotel, disiapin hotel, tiket pulang pergi dibeliin. Sampai sono, begitu udah selesai ceramah, minta foto-foto, balik ke hotel. Hotelnya ada kolam renangnya. Kita nggak ngeluarin duit sama sekali. Begitu selesai, dikasih amplop tebelnya segini, nggak bisa ditekuk, begini. Itu aplikasi Bang Hilmi itu, Bang pegang. Biar lu tahu bagaimana ada waktunya Allah memanjakan hambanya. Kita nggak pernah minta, tapi begitu Allah memperlakukan. Naik pesawat pulang pergi gratis, berdua hotel gratis, pulang dikasih amplop. Begitu orang ada pulang, yang ngasih, coba lihat bang berapa? Wah 3 gepok, 30 juta.
Ya sekarang mau peyek dulu ya nggak apa-apa, orang masih belajar. Jangan malah peyek dulu lah, ada tahapan. Tapi Abi ingin bercerita betapa Allah memberikan kejutan kelewat banyak kepada hambanya. Jadi engkau kudu ridho. Yang penting niatnya, ikhlasnya karena Allah. Dijaga kita punya kemuliaan ilmu. Jangan direndahin ilmu yang kau punya. Pada saat memberikan harga dengan tarif, wah engkau sedang menghinakan ilmu sesungguhnya. Mau nyebut berapa aja, saya ceramah misalnya minta 20 juta gitu. Kita kata gede, ente kekecilan merendahkan ilmu. Karena yang pantas untuk didapetin orang yang dia punya ilmu adalah surganya Allah. Nah, itu nggak selesai sampai situ Bang Arif. Begitu pulang dianterin ke bandara, oh kita keliling di Bali itu sama Bang Hilmi, makan di restoran. Pulang Bang Hilmi waktu itu masih mondok, masih alia. Nah, pulang dikasih amplop lagi, dibisikin, Kiai maafin ya jangan ditekuk amplopnya. Wah, Abi nyambung langsung, dolar nih. Karena kalau di Indonesia dolar nggak boleh ditekuk, karena jadi rendah. Kalau di luar dilecek-lecekin juga nggak apa-apa. Di Indonesia dia nggak boleh tekuk. Begitu dibisikin, jangan ditekuk, dolar nih. Begitu di pesawat nggak sabar kita buka di pesawat $1.000. Coba ya. Ada waktunya Allah menguji keikhlasanmu. Jadi kudu dijaga kemuliaan ilmu. Fi i'zazil ilmi. Ya, ini menjelaskan itu. Dan adab, sebagian dari adab seorang guru yang ditekankan dan sesuatu yang diperhatikan untuk menjaganya, alla yudhillal ilma, bahwa tidak menghinakan siapa guru akan ilmu. Akan ilmu. Jangan direndahin. Karena balasan apapun yang kau dapatkan itu dalam ketentuan Allah. Bang Fahri. Fayadhaba, kemudian dia pergi, siapa guru, ila makanin, kepada sebuah tempat, yunsabu, yang disandarkan, dinisbatkan, ila man yata'allamu minhu, kepada orang yata'allamu yang belajar, minhu darinya, dari guru, liyata'allama supaya belajar, siapa man murid, minhu dari guru, fihi, hi-nya yang kedua larinya ke makan, pada tempat. Nah ini lebih ketat lagi nih. Jadi kudunya ilmu itu yukta walayati, ilmu itu didatengin. Kalau dulu tuh semuanya pada datang ke majelis-majelis guru, ke rumahnya. Nah kalau sekarang karena memang tempatnya dan kulturnya berbeda, ya boleh kita ke majelis taklim. Di situ ada majelis taklim mingguan, bulanan. Nah itu nggak ada masalah. Karena mereka sudah kumpul dan majelis taklim itu, kita menunggu kita. Abi punya guru Kiai Soleh Rahman itu yang fotonya di situ. Beliau itu nanti akan di sini disampaikan, wa in kanal muta'allimu khalifatan faman dunahu. Kendati pun adalah murid yang belajar itu adalah seorang khalifah. Enti jangan sampai kemudian datang untuk didikte, ya bahasanya didikte. Kecuali memang ini kayak misalkan di DKI waktu itu Abi ngaji, seluruh ulama kiai habaib dikumpulkan ngaji, kumpul silaturahim di rumah Gubernur Anies, DKI Anies waktu itu. Itu berbeda. Itu karena memang dia cinta kepada agama, kemudian dikumpulin buat bersilaturahim, konsolidasi atau ya silaturahim lah yang paling penting. Itu berbeda. Faman dunahum, kemudian orang yang paman dunahu, yang lebih rendah dari itu, khalifah aja enggak. Bal yasunu al-ilma andalika, akan tetapi yasunu menjaga, memelihara siapa guru al-ilma akan ilmu andalika dari demikian itu. Jangan murahan.
ntar ditaker. Kebanyakan kalau orang kaya, kalau udah keseringan ngasih, dia nggak tahu ilmunya, dia akan sombong. Tapi kalau orang yang tahu ilmunya, dia akan semakin hormat. Nah, makanya jangan pernah kita bergantung kepada makhluk. Ya. Kalau ada orang kasih, terima. Tapi kalau kita harus datang, Habib pernah dapat cerita tuh, ada orang kaya ngasih duit kepada kiai, pada ustadz gitu, dilemparin dulu bagi dua, songong banget. Kalau Habib mah nggak kena yang begitu. Habib pernah ada salah seorang yang Habib tarik tali kamarnya itu, Habib tarik ke begini, gara-gara merendahin guru, merendahin ustadz di kantornya. Habib tarik itu 1 tahun di atas AB, senior AB, gara-gara menghina. Ente datang dong kemari, no ustadz aja pada datang kemari, wah ngeremehin. Habib tarik tali kamarnya, ente jangan sembarangan. Nggak semua ustadz, nggak semua guru kayak gitu, ente jangan ngecilin. Gara-gara yaitu dia ngerasa bahwa semuanya dia lewat dia pakai bantuan. Nah itu kebanyakan manusia, bukan duit dia udah, cuma sobat bagaimana duit dia. Jangan ya, jangan ketakutan. Allah yang menjamin orang yang punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jangan ngerendahin ya Bang Arif. Jangan ngerendahin ilmu. Kama sanahu salafu radhiyallahu anhum, sebagaimana memelihara akan ilmu siapa as-salafu, ulama-ulama terdahulu radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Wa hikayatuhum fi hadza katsiratun masyhuratun, dan bermula cerita tentang mereka pada perihal ini itu katsiratun masyhuratun, banyak dan masyhur, diketahui, kesohor. Jadi ulama-ulama yang dia kagak mau datang ke tempat siapa namanya penguasa, nggak datang. Lagian bang, ngapain datang ke tempat penguasa kalau engkau sudah dicintai oleh yang maha kuasa? Ingetin, ngapain datang ke rumah penguasa? Kalau sekedar menjatuhkan ilmu kita, kecuali minta nasihat, kau bisa memberikan nasihat, nah itu perlu datengin, berkata yang hak. Imam Ahmad bin Hambal begitu. Aneh, orang Al-Quran, orang yang punya ilmu, masih kebelet pasang strategi pengen dekat sama penguasa saat dia sudah mempunyai label sebagai keluarga dari yang maha kuasa. Ya kan aneh kan? Aneh betul. Betul gak Pak Arif? Betul gak logikanya? Jangan kebangetan gampang silo sama makhluk, tapi giliran sama sang Khalik nggak pernah ngereken. Giliran sama makhluk baru dikasih segini udah taat betul. Dikasih sama Allah sang Khalik, dikasih sehat, dikasih rezeki, dikasih panjang umur, kayaknya biasa-biasa aja. Itu kebanyakan manusia. Mudah-mudahan Allah selamatin kita ya. Jangan jadi orang yang merendahin ilmu, jangan. Faslun, selanjutnya fi tausi'i majlisil ilmi, pada meluaskan majlis ilmu. Nah ini dia nih, meluaskan tempat majlis. Wayam bagi, dan seyogianya apa? Ayyakuna, bahwa ada apa? Majlisuhu, majlisnya guru punya tempat itu wasi'an, luas. Jadi punya majlis yang luas, supaya apa? Liyatamakkana julasa'uhu fihi, supaya menjadi nyaman siapa julasa'uhu, orang-orang yang duduk di bersama gurunya belajar, maksudnya fihi, di dalam majlis. Jadi kudu luas. Emang Habib punya cita-cita, nah gitu, kalau punya ruangan luas terus. Makanya kalau para habaib itu luar biasa, pasti mewah. Di Yaman Tarim itu tempatnya pasti mewah, padahal negara miskin. Tarim tuh Yaman negara miskin, tapi kalau buat majlis dalamnya mewah tuh, hordingnya cakep-cakep, AC semuanya. Karena memang panas di sana, kalau nggak pakai AC kita bisa. Tapi saking karpetnya keren, kita kalau duduk tuh
nyaman tuh. Punya cita-cita, mudah-mudahan kalian bisa mewujudkan itu nantinya. Bikin supaya liyatamakkana julasa'uhu fihi, supaya nyaman orang yang duduk, yang ngaji nyaman. Tujuannya itu. Pelan-pelan deh. Mudah-mudahan bisa semua nanti. Makanya Mbah Yufid Masud itu bahkan kalau bangun rumah aja beliau pesen sama murid-muridnya, kalau mau bangun rumah niat buat menghormati tamu. Kamar tamu itu, ruang tamu kudu cakep, niatnya buat nyenengin tamu biar nyaman. Tuh, bukan buat kita, bukan buat kebanggaan kita. Tapi kan logikanya kalau tamu aja nyaman, masa ruangan kita nggak nyaman. Tapi kan berbeda niatnya. Apa kata beliau? Kalau niatnya buat menghormati tamu, insya Allah rumahnya cepat jadi. Duitnya ketemu buat bangun rumah. Wah, pasangin AC. Wah, ininya kamar mandinya yang keren kayak hotel gitu. Begitu Bang Fajar. Jadi nanti kalau Abe datang ke pesantren Bang Fajar, enak gitu tempat istirahatnya. Memang kudu begitu, dan itu insya Allah mudah-mudahan kita bisa buat melakukannya. Liyatamakkana julasa'uhu fihi fa fil hadisi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik majlis itu yang paling luasnya majlis. Jadi ada majlis nih 5 kali 5 meter, ada yang 10 kali 10 meter, ada yang 20 kali 20 meter, maka yang paling luas itu yang paling baik. Tapi orangnya ada, jangan cuma ninian doang. Orangnya ada, maksudnya majlis itu akan membuat nyaman. Kayak enak batu kalau jadi orang kaya ya, habis ngaji dibagiin duit semuanya 50.000, 50.000. Itu pasti penuh majelis tuh banyak. Ya jadi orang kaya yang nggak demen ngaji juga ngaji tuh. Abi kebayang tuh, Abi dalam doa tuh, ya Allah jadi miliarder. Kayaknya semua orang itu bakalan ngaji. Kalau kita bikin pengajian tuh, ya, itu kan Imam Junaid, Abu Hasan As-Sazili, orang kaya tapi orang yang zuhud, kekayaannya cuma sampai di tangan. Jadi begitu ngaji kasih satu orang yang ngaji sarung BHS. Wah itu beda, jangan kata orang biasa. Ustadz juga datang gabungan itu. Iya, karena manusia. Ya Bang Farhan. Jadi ini kotak nih Bang Mawanan, ini kan sekarang masih arisan aku. Apa kita membayangkan nanti ini isinya dolar semuanya Bang Farhan. Jadi setiap habis ngaji kasih $100, $100. Itu insya Allah malam pada minta ngaji lagi tuh, ngaji lagi. Ya Rob, mudah-mudahan lah ya. Yang penting niatnya baik. Paling enak Bang kalau jadi tangan di atas. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan siapa Abu Dawud fi sunanihi, dalam sunnahnya, ya Sunan Abi Dawud maksudnya, fi awaili kitabil adabi, pada awal kitab tentang adab, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, min riwayati Abi Sa'idin Al-Khudri, dari riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Faslun. Nah lanjut Om Fajar, baca. Bisa Om Fajar? Insyaallah. Ini sekarang bab tentang adab murid. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil muta'allimi. Jami'u ma dzakarnahu min adabil muallimi. Ada pendeknya dibaca biar enak. Jami'u ma dzakarnahu min Jami'u ma dzakarnahu min adabil muallimi fi nafsihi adabun lil muta'allimi wa min adabihi ay yajtanibal asbaba asyaghilata 'anit tashili. Jangan dibalik-balik hurufnya.
Ha dulu baru shod. anit tahsili. Mau minjem kacamata Bang Fadil? Hah? Perasaan lu tebel tuh kacamata. Tambahin lagi lah sama itu apa pantatnya galon tuh. Illa sababan la budda minhu lil hajati wa yanbaghi ay yutahhara qalbahu wa yanbaghi ay yutahhira qalbahu minal adnabsi liyaslaha liqabulil qur'ani wa hifdhihi wastithmarihi. Makanya kalau sebelum ngaji itu mutolaah baca itu. Ntar giliran ngaji udah lancar ya. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Lanjut Bang Nursi. Simak ya. Pokoknya harus sama ilmu tuh harus menghormati. Jadi dibaca, diulang, dimutolaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an yatawadha'a li muallimihi. Waqad ahsana dulu. Waqad ahsanal qailu yutayyibul qalbu lil ilmi. Mukanya nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ahsanal qail. Biar punya rasaan kalau kata orang Betawi. Pantes apa kagak nih gitu. Mukanya tulisan semua Nursi. Gitu. Dah. Yutayyibul qalbu lil ilmi kama tutayyibul ardu kama tutayyibul ardu lizziraati wa yanbaghi an yatawadha'a li muallimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan wa ghayra dhalika wa yatawasa'a lil ilmi. Itu ada titiknya. Wa yatawadha'a lil ilmi fa bi tawadhu'ihi lil ilmi yudrikuhu wa qad qalu al ilmu harbun lil fata al muta'ali kasayli harbun lil makanil 'ali. Wa yanbaghi an yanqada li muallimihi wa yushawirahu fi umurihi wa yaqbala qawlahu kal maridil 'aqili yaqbalu qawla lat-tabibin nasihil hadiqi wa hadha awla. Apa-apa baru begitu Bang, ntar lama-lama terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini itu fasal. Fi adabil muta'allimi, pada menjelaskan adab akhlak al-muta'allimi, jadi murid, jadi santri. Tadi kan semuanya guru, sekarang murid. Jami'u ma dzakarnahu min adabil muallimi fi nafsihi adabun lil muta'allimi. Jami'u ma, bermula semua apa-apa, dzakarnahu yang kami sebutkan, hu akan ma, min adabil muallimi, dari adab guru, fi nafsi, pada dirinya, itu adabun lil muta'allimi, khobarnya itu adab juga buat murid. Maksudnya yang telah kita bahas dalam 10 pertemuan itu kan adab guru. Tapi itu juga kata Imam Nawawi, jami'u ma dzakarnahu min adabil muallimi fi nafsihi adabun lil muta'allimi. Jadi kalau guru kudu ikhlas, murid juga kudu ikhlas. Kalau guru kudu santun, kudu pakai baju putih, kudu duduknya rapi, itu juga sama muridnya.
Nah itu artinya jami'u ma dzakarnahu min adabil muallimi fi nafsihi adabun lil muta'allimi. Wa min adabihi, dan itu sebagian dari adab-adabnya murid. Ini jadi murid, ingetin nih. Ayyajtaniba, bermula menjauhi siapa murid, al asbaba, sebab-sebab, asyaghilata, yang menyibukkan, anit tahsili, dari mendapatkan ilmu, illa sababan, kecuali sebab, la budda minhu lil hajati, yang tidak boleh tidak darinya, lil hajati, untuk keperluan hajat. Jadi yang pertama, kalau pengen jadi murid, kata Imam Nawawi, engkau kalau jadi murid menjauhi sebab-sebab yang menyibukkan, yang membuat engkau tidak mendapatkan hasil dari ilmu. Apa sebabnya? Banyak tidur. Itu kudu dijauhin, karena dia akan mengurangi dapat ilmu. Banyak buang waktu. Jadi kalau misalnya kita ngikutin ini, niat pertamanya adalah menjauhi sebab-sebab yang menyibukkan dari mendapatkan ilmu. Tinggalin handphone, HP tinggalin. Jangan handphone mulu, jangan, ntar nyesel. Nggak kuat beli kuota ntar kalau masih jadi santri main handphone mulu, ntar giliran tuanya nggak kuat beli kuota. Orang udah main mulu nggak punya hasil dia. Nauzubillah. Wayam bagi, dan seyogianya apa, ayyutahhira, bahwa membersihkan siapa santri murid, qalbahu, akan hatinya, minal adnasi, dari kotoran-kotoran hati. Apa kotoran hati? Dengki, iri, pendendam, apalagi sombong. Jadi kalau jadi murid kudu bersihin dulu hatinya. Karena apa? Karena ilmu akan masuk. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau hatinya gelap, nah cahayanya mantul. Jadi cahayanya karena banyak kotorannya itu nggak nembus dia cahayanya. Jadi kudu punya hati bersih kalau pengen gampang dapat ilmu. Liyaslaha, supaya menjadi baik, liqabulil Qur'an, itu untuk menerima Al-Qur'an. Kalau hatinya pendendam, hatinya ini susah dapat Al-Qur'an. Ingetin. Makanya ada yang kemudian dia udah hafal, kemudian akhirnya hilang hafalannya dan nggak lagi dengan Al-Qur'an, pasti hatinya punya penyakit. Kalau hatinya nggak punya penyakit, Al-Quran akan lama di dalam hati, akan ada sama dia. Ya kan berarti dia akan tetap deras. Kalau orang dengki kan nggak pernah istirahat hatinya. Dan Al-Quran juga kagak cocok buat orang yang hatinya pendengki. Jadi kudu luas. Wa hifzihi, dan untuk menghafal Al-Quran, wastithmarihi, dan untuk istismar tuh berbuah kokoh. Kalau bahasa di kamusnya investasi. Jadi sesuatu yang akan bermanfaat nantinya. Jadi kalau hatinya bersih jadi murid, dia akan mudah mendapatkan Al-Quran hafalannya. Kemudian dia juga akan bermanfaat itu hafalannya. Diinvestasi, manfaat. Karena ada orang yang hafal Quran tapi kemudian nggak manfaat Al-Qur'annya buat dia karena hatinya dengki. Hati-hati, ini penyakit hati. Orang banyak kagak berasa punya penyakit hati. Kalau penyakit zohir pada tahu giginya lagi sakit. Penyakit zohir yang dia tahu ngerasain. Tapi kalau penyakit hati yang punya badan, dia kadang nggak ngerasain dia punya penyakit itu. Ente jadi orang dengki banget. Enggak, nih enggak dengki, dianya aja begini. Namanya dengki itu. Jangan nih. Orang yang dengki itu rezekinya seret, sama penyakitnya banyak ntar. Faqad sahha, maka sungguh telah benar. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya sahih,
annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging, idza salahat atau idza saluhat, apabila cakep itu dagingnya, salaha atau saluhal jasadu kulluh, maka baguslah semua anggota badannya. Wa idza fasadat, apabila rusak itu mudghah, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah semua badannya. Ala wahyil qalb, ketahuilah itu yang disebut hati. Ini bisa secara maknawi juga bisa. Orang kalau secara maknawi, secara zahir hatinya rusak, maka badannya pasti akan kurus, badannya pasti akan punya penyakit lain kalau hatinya rusak. Ini secara zahir. Bagian organ dalam penting itu, hatinya rusak, maka semua badannya pasti pengaruh rusak. Penyakit dalam, jantung, kalau dalamnya rusak, luarnya rusak. Kalau dimaknai dia tidak secara harfiah, maka ini maksud adalah hati adalah adabnya, dia bersih. Kalau orang yang suka dengki, pasti perbuatannya juga akan jelek semuanya. Sama saudara dimusuhin, itu udah pasti tuh. Ingat ya, kalau engkau membenci saudaramu yang tidak bersalah, maka engkau membencinya, ketahuilah hatimu sedang banyak penyakit. Kalau engkau membenci temanmu sama santri, dia nggak salah, cuman bawaannya kesel aja, itu ketahuilah di dalam hatimu ada penyakit. Hati-hati, kudu dibersihin. Ngafal susah, dapat ilmu susah. Na'udzubillah. Wa qad ahsanal qawlu, dan telah benar siapa al-qailu, al-qailu orang yang mengucapkan, yutayyabul qalbu lil ilmi, dibersihkan hati itu dengan ilmu. Kama tutayyabul ardu, maksudnya dibaguskan ya, thayyib ya, dibaguskan hati itu, yutayyabu, dibaguskan apa al-qalbu lil ilmi, dengan ilmu, ya karena ilmu. Kama tutayyabul ardu liziraati, untuk datangnya ilmu. Yutayyabul qalbu, ya dibersihkan itu hati, lil ilmi, untuk ilmu. Karena kalau hati bersih, dia ilmu akan masuk. Kama tutayyabul ardu liziraati, sebagaimana dibersihkan itu tanah untuk tanaman, untuk ya dia bercocok tanam gitu ya, bertani atau apa, dibersihin dulu, dibagusin dulu, maka baru tumbuh. Wayam bagi, dan seyogianya apa, ayat tawadhu'a, bahwa tawadu siapa murid, limu'allimihi, kepada gurunya murid. Wa yata'addaba, dan mempunyai adab sopan santun siapa murid, ma'ahu, bersama gurunya. Wa in kana asghara minhu sinnan, dan kendati pun kana ada siapa gurunya itu asghara, lebih kecil, minhu, dari murid, sinnan, apanya, umurnya, walaupun punya murid lebih muda, tapi dia kudu menghormati. Nah ini penyakit orang yang umurnya rada tuaan kalau bersaudara. Kadang-kadang dia ingat umurnya tuaan aja, padahal dia geblek, padahal dia nggak punya ilmu. Kudunya saling menghormati. Yang punya ilmu menghormati yang tuaan juga menghormati karena ilmunya. Dilihat banyak orang yang merasa kalau tuaan berarti pinteran. Enggak bang, banyak yang lebih pinter dari kita, yang lebih muda. Jangan bangga dengan tuanya, justru malah malu. Tua menang tua doang. Kalau tua kan berarti dekat sama mati. Jangan dibuat kebanggaan ya karena tuaan. Jangan, wah gua kan tuaan harus begini. Jangan, apa untungnya kalau banyakan duit baru enak. Kan duitnya banyakan, nah itu masih pantas sombong tuh. Ada duitnya walaupun nggak boleh, tapi ada materialnya kalau tuaan. Gue senioran nih jadi santri, juga boleh juga. Kalau misalnya dia bacaannya beneran bagusan, hafalnya kuatan, kita kudu hormati. Jadi saling menghormati. Dia menghormati karena umurnya, dia juga menghormati kepada orang lain karena ilmunya.
wa aqalla syuhratan wa nasaban wa solahan, kendati pun dia orangnya kecil dan dia lebih sedikit syuhratan terkenalnya, wa nasaban dan nasabnya bukan anak kiai, wa solahan dan kebaikannya, tetap dia harus dihormati kalau guru, wa ghairu dzalika dan selain demikian itu, wa yatawaddu 'anil ilmi dan dia harus tawadhu pada ilmu, fabi tawadhuhi lil ilmi yudrikuhu, maka dengan tawadhunya terhadap ilmu dia akan mengetahui ilmu tersebut. Jadi kudu tawadhu, jangan sombong, jangan ngeremehin ilmu. Kalau tawadhu berarti dia harus menghormati, jangan ngeremehin ilmu. Ini mah gampang, tinggal baca doang. Jangan, kudu kita harus ini mah juz 1 aman, juz 2 aman. Jangan ngeremehin. Ya. Kenapa? Waqad qalu, dan sungguh berkata para ulama, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Bermula ilmu itu harbun itu perang, jadi musuh, lil fata kepada pemuda al muta'ali yang merasa tinggi, sombong, kasaili seperti aliran air. Harbun itu dia harbun bermusuhan, musuh, lil makani itu seperti air, aliran air. Harbun lil makani bermusuhan lil makanil ali kepada tempat yang tinggi. Air ngalir, kalau tempatnya tinggi, naik gak air? Kagak bakal naik. Sama ilmu juga begitu. Kalau engkau sombong, maka ilmu kagak bakal datang kepada lil fatal muta'ali. Al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Jadi harus tawadhu biar kita punya namanya dapat ilmu terus. Dikit lagi. Wa yambaghi, dan seyogianya apa an yanqada li muallimihi, bahwa yanqada tunduk siapa murid li muallimihi kepada gurunya murid, kudu tunduk. Wa yusyawirahu, dan bahwa dia bermusyawarah siapa murid kepada muallim gurunya, fi umurihi pada urusan-urusan murid, konsultasi, ngomong, nanya ada masalah. Ya, ini diajarin, emang kudu begitu, kolokan sama guru. Hanya musyawarah, nih saya pengen nikah nih guru, tapi belum ketahuan nih, ada 10 nih calonnya, bingung saya guru, gitu. Udah yang ini aja, ini. Terus yang sisanya ya udah tinggalin, satu aja. Gurunya bilang begini, turutin. Karena guru itu punya pandangan yang berbeda, punya ilmunya. Ya Musa, datang ke Abesa. Ini ada 3 nih perempuan minta dilamar, keren juga nih 3. Udah ganti Pangeran Senang Hati, Presiden Senang Hati. Udah lu pilih 1 yang ini aja. Terus yang 2 yang 2 buat Abi lah. Ada empok marah-marah. Satu aja pilih ya. Wa yusyawirahu fi umurihi, ya, bermusyawarah pada urusannya. Wa yaqbala qawlahu, dan menerima siapa murid qawlahu akan nasihat atau omongannya guru. Wah, Abe kalau udah guru yang ngomong udah pasti Abe yakinin. Abe disuruh waktu itu sebelum haji ziarah dulu ke Mbah Hamid Pasuruan. Wah, Abe ke Malang, ke Pasuruan datang, karena pasti guru itu ada maksudnya. Oh seneng gitu, nanti dari Pasuruan baru ke Pangandaran. Walaupun
Kita waktu itu sebelum berangkat haji banyak kegiatan, tapi kita siapin. Kalau kata guru begini jangan. Berkah insyaallah. Kal maridil aqili, seperti orang yang sakit yang berakal. Yaqbalu qaulat tabibin nasihil hadiki. Kalau yang sakit terus dia punya akal, akalnya sehat, yaqbalu, dia akan menerima qaulat tabibi, ucapan dokter an-nasihi yang memberikan nasihat, al-hadiki yang cerdas. Nanti sama dokter aja nurut, itu kan penyakit zahir. Kalau guru penyakit batin. Ya, dan lebih berat nyembuhin penyakit batin. Makanya ada orang yang bermusuhan sampai dibawa mati, penyakit batin kronis. Cuman dia nggak berasa. Kalau hatinya angus, batinnya angus, dia nggak berasa. Nauzubillah. Jadi penyakit yang batin. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita. Wahada aula, dan bermula ini lebih utama. Jadi yang harus tunduk, kita ngikuti semuanya. Lagi mumpung belajar ya, biar berkah. Makanya itu yang bikin beda. Yang bikin beda, kon belajarnya waktu di pesantren pinteran dia, tapi dia songong sama gurunya, jadi nggak berkah. Kan dia waktu di pesantren orangnya biasa-biasa aja, tapi begitu keluar berkah. Santrinya banyak, jadwal pengajiannya banyak, di masyarakat dipakai ilmunya. Kenapa? Karena dulu waktu di pesantren dia khidmah. Makanya kalau lagi dikasih tugas piket, biar ikhlas nyapunya. Apalagi kalau udah bagian bersihin kamar mandi, dengan mandinya pada nyaman, mereka jadi sholat, mereka jadi wudu, mereka jadi pahalanya ngalir tuh. Tapi kalau yang kagak ikhlas, cemberut, kalau nggak ditegur nggak. Kan di pesantren begitu, diajarin ikhlas yang paling mahal, hikmah. Bang Musa aja nih udah keluar dari pesantren, kangen giliran ngaji tetap pengen datang. Nah itu rasanya kayak begitu tuh. Alhamdulillah ada ketertarikan. Sama kayak Abe, kalau misalnya ada acara di Jogja, ngeluarin duit banyak, kendaraannya harus biaya banyak, tetap datang. Kenapa? Karena kita pengen dapat berkah. Kalau berkah itu, kalau kata Sayyidul Walid, duit di kantong belum habis, udah datang duit yang baru. Enak banget kan? Beliau dapat dari Habib Soleh Tanggul katanya. Tapi beliau kalau lagi nasihatin, hidup tuh penuh berkah yang kita cari. Kenapa? Karena duit kita belum habis, udah datang lagi nganterin. Ini kan hidup kalau misalnya kagak berkah, di kantong habis, di rumah habis, yang mau datang belum ketahuan, yang hidup kagak berkah. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah ya. Jadi kita kudu semangat ngaji. Ini diajarin betul nih. Nanti akan pertemuan selanjutnya nih diceritain bahwa ada seorang murid namanya Robi, muridnya Imam Syafi'i. Dia nggak berani minum di depan Imam Syafi'i, saking sama guru itu, nggak berani minum. Makanya kalau di pesantren-pesantren di Salafi itu, kita kalau guru lewat kita harus mematung diem. Jangan kata itu, Abe kalau ke Pangandaran, Abe lewat. Nah itu karena menghormati bahwa kita dulu di situ seniornya itu. Karena jauh ya bedanya puluhan tahun gitu. Dan Abe ngisi pengajian di situ beberapa kali. Nah itu biar lagi makan, berhenti dulu, lagi makan. Begini aja tangannya membari. Dan kalau masih di sini sih masih mendingan, kalau giliran di mulut bagaimana ya? Dulu ada cerita lucu teman Abi di pondok merokok. Buat tiba-tiba ada Bang Mufid, asapnya lagi ada di mulut. Ditanya dia diem aja karena di mulutnya ada asap. Begitu jawab asap semuanya habis karena ditanya. Aduh, makanya jangan macam-macam dah. Jangan macam-macam, mudah-mudahan. Tapi itu jadi inian ya. Jadi kita diajarin betul untuk kayak gitu. Sampai ada yang diremes gitu, mendingan mati di tangannya tuh. Yang
Yang penting jangan ketahuan gurunya. Jadi begitu udah selesai tangannya melepuh gitu, melepuh gitu, sampai kayak begitu. Ya dalam menghormati, karena di sini dalam menghormati, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kita dikasih istiqomah sedikit demi sedikit ya. Karena tinggal sekali, tapi pengennya sih satu kali pertemuan lagi langsung kepada bab yang kelima nih. Insyaallah besok kita baca cepat. Besok malam minggu, malam Sabtu besok ya, malam Sabtu ngaji, malam minggu karena Abi harus ngisi di itu di daerah Brebes. Nah itu pesantren Al-Quran juga. Itu malam minggunya itu ribuan yang zikir. Bacanya burdah, wiridnya burdah. Makanya kita udah lama gak baca burdah ya. Nah, nanti baca burdah lah, seling lah. Nanti Sabtu pertama ini Maulid, Sabtu keduanya, Sabtu bulan selanjutnya burdah gitu. Jadi biar kita dapat. Nah itu wiridnya burdah. Insya Allah besok Sabtu pagi Abe ke Soroli ditungguin. Gara-garanya Abe beliau melihat YouTube ceramah Abe dan kemudian pengen Abe ngisi di sono. Ah itu berkah ilmu tuh. Padahal beliau senior, murid Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki jauh. Belajarnya di Mekah. Nah itu beliau malah minta kemarin kalau bisa sebelum asar udah sampai. Karena habis asar beliau pengen ngundang Abe ngobrol-ngobrol sampai. Jadi siapin bang, tuh lihat bang berkah bang. Kita nggak pernah menyangka, tapi tugas kita adalah berkeyakinan bahwa Allah tidak akan sia-siakan kita. Ya Bang Fauzi, jangan ngedit doang, terus juga nggak ada Bang Fauzi jago ngedit terus disuruh ceramah di acara haul, nggak ada jago ngedit suruh ceramah, nggak ada. Yang dia harus istiqomah dengan Al-Qurannya, ilmunya ya. Insya Allah nanti pulang dari Brebes kita bikin tuh bang, subuh kita ngaji. Mau berapa kitab Abi Hatam, mudah-mudahan manfaat. Nah sampai di sini terima kasih yang udah bergabung. Alhamdulillah dari Istana Al-Quran 6, Istana Al-Quran 8 di Bekasi, Istana Al-Quran 4 juga di Bekasi. Ini buat pemirsa TikTok terima kasih buat gift-giftnya. Dan juga bagi yang ingin mondokin anaknya bisa ke Istana Al-Quran dan cabang-cabangnya terusus ya. Kami juga membuka pendaftaran buat para yatama ya. Nanti di Istana Al-Quran Parung para yatama, dan itu beasiswa insya Allah sebanyak-banyaknya. Makasih udah bergabung, makasih udah tap-tap, dan makasih buat semuanya yang telah diberikan. Insya Allah berkah. Udah kita baca tutup atau Nusi yang baca Nusi. Suaranya suara paling emas dikeluarin Nusi. Mikrofon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghafuri والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما وللأنبياء ختاما فتوب علينا توبة تغسل
محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فتلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحال